Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, qaimin qaimat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahkan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Allah pilihkan hadirin semuanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini dengan berbagai macam kesibukannya. Ini adalah tempat keempat saya. Tadi saya buka bersama dengan Direktur Pertamina Hulu Rokan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, bagaimana traffic jam. Tapi alhamdulillah Allah pilihkan Bapak Ibu semuanya untuk berada di tempat ini, meraih dan berusaha daripada untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pada Ramadan pertama, artinya pertama kali saum diwajibkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan i'tikaf selama 30 hari. Jadi beliau i'tikaf di awal Ramadan 10 hari, dan ketika di akhir hari yang ke-10 malaikat Jibril menyampaikan bahwa Lailatul Qadar belum lagi. Nabi sambung ke 10 hari yang kedua, di ujung daripada 10 hari yang kedua malaikat Jibril pun menyampaikan bahwa belum lagi. Maka Nabi menambah kepada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan kemudian Jibril menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 malam yang terakhir. Tiada lain tiada bukan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah demi untuk menggapai kemuliaan sebuah malam yang disebut dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dialah Lailatul Qadar. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, sosok yang kita cinta. Kita berharap mudah-mudahan Allah memuliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita masuk diawali dengan apa sih makna dari Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan Lailah artinya adalah malam. Qadar ada 3 arti. Makna yang pertama dari Qadar adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah bulan yang penuh kemuliaan. Orang Arab kalau mengatakan saya menghormatinya, saya memuliakannya, maka mereka mengatakan nuqaddiruhu wa nahtarimuhu. Kami memuliakan dia, kami memuliakan dia. Bulan ini atau malam ini disebut dengan malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan begitu banyaknya malaikat untuk memberikan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna qadar yang kedua adalah sempit, berdesak-desakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tentang nafkah seorang suami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man qudira alaihi rizquhu. Dan bagi suami yang disempitkan rizkinya, hendaklah dia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Mengapa malam itu disebut dengan malam yang sempit? Saking begitu banyaknya malaikat turun ke dunia, maka terasa berdesak-desakan. Saking berduyun-duyunnya malaikat turun ke masjid-masjid, ke rumah-rumah dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam, sampai terasa berdesakan saat itu. Itulah disebut dengan Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar yang ketiga adalah Lailah artinya malam, Qadar artinya penetapan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqadarna fani'mal qadirun. Maka kami yang menetapkan ukuran takaran setiap hamba, maka Allah lah sebaik-baik yang menentukan takaran. Karena pada malam tersebut
Allah akan memperinci bagaimanakah qada ataupun ketetapan Allah kepada sang hamba untuk sampai 1 tahun berikutnya. Memang ketetapan kita di Lauhul Mahfuz sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama mengatakan di malam itulah bagaimana detail seorang hamba 1 tahun kemudian. Makanya pada malam tersebut kita diminta untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang doa, tapi doa-doa yang berkualitas. Bahkan saya menyarankan dalam ceramah-ceramah saya, coba dari sekarang kita listkan agar jangan sampai terlupa. Doa buat kita apa, doa buat orang tua kita apa, doa buat istri dan anak kita apa, mungkin doa untuk pekerjaan kita dan lain sebagainya. Apa keistimewaan dari Lailatul Qadar? Yang pertama, hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, bahwa malam ini disebut dengan malam penuh keberkahan. Usia daripada umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu zalik, dan sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Sedangkan umur daripada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, usia mereka panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam usianya 950 tahun. Menurut riwayat, beliau membuat kapal saja itu 100 tahun. Hadirin bisa bayangkan dari mana kayunya, bagaimana beliau membuatnya, berapa besarnya. Karena kenapa? Untuk muat bukan saja manusia, tapi nantinya hewan dan lain sebagainya. Maka bisa dibayangkan setiap hari selama bertahun-tahun itu umatnya memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salam. Antum kalau baca dalam bahasa Arabnya, mungkin bahasa gampangnya adalah bagaimana umat Nabi Nuh itu setiap hari lewat ketika Nabi Nuh sedang buat kapal. Kalau bahasa Jakarta sekarang, udah bosen jadi ustadz, sekarang jadi tukang kayu. Kurang lebih begitu kalau baca riwayatnya. Ya, bertahun-tahun. Ya, coba. Ya, kembali bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW pendek. Maka Allah muliakan dengan adanya satu malam yang Allah katakan dalam surat Al-Qadar bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa sih maknanya lebih baik dari 1000 bulan? Imam Mujahid, Imam Qatadah dan para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah kita beribadah pada malam itu adalah lebih baik daripada ibadah yang sama sebanyak 83 tahun 4 bulan. Di luar dari bulan yang ada Lailatul Qadarnya. Subhanallah, ya. Makanya ada yang bertanya bahwa apakah untuk memburu Lailatul Qadar kita perlu begadang? Memang tidak mesti. Cuma kalau kita bisa manfaatkan, maka sholat sunnah di malam itu, sedekah di malam itu, berdoa di malam itu lebih baik daripada sholat di 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya. Maka tentu kalau kata orang Jawanya eman-eman kalau kemudian kita isi hanya sekedar untuk kemudian bercanda, ngobrol dan lain sebagainya. Inilah makna daripada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Keistimewaan Lailatul Qadar yang kedua adalah bagaimana turunnya malaikat. Bahkan dikatakan tanazzalul malaikatu waruh. Jadi malaikat-malaikat ini dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bagaimana malaikat Jibril tidak akan turun kecuali untuk kebaikan. Maka keberkahanlah yang ada pada malam tersebut. Makanya nanti saya akan sampaikan bagaimana di malam tersebut akan terasa syahdu, akan terasa khusyuk, ya. Bagaimana tenang, alam begitu ikut merasakan turunnya malaikat berduyun-duyun. Ya. Bapak Ibu kalau i'tikaf tidak salah juga kalau kita dibolehkan untuk sekedar keluar, kita perhatikan alam untuk kemudian menambah ya Allah. Ya. Jangan-jangan hari ini, jangan-jangan malam ini. Ya. Agar kemudian kita rasakan bagaimana tanda-tanda yang disampaikan oleh para sahabat tentang malam itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kembali bahwa keistimewaan dari Lailatul Qadar adalah begitu banyaknya malaikat turun dan dipimpin oleh malaikat Jibril, maka tentu ini akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kenyamanan, kedamaian dan lain sebagainya. Yang ketiga, hadirin khotal iman rahimakumullah, ini yang tadi saya katakan.
Dari makna Lailatul Qadar yaitu malam ketetapan. Allah berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu akan dijelaskan. Arti dijelaskan adalah didetailkan segala urusan kita dari Allah Zat yang Maha Bijaksana. Maka dari itu mintalah yang baik-baik. Meminjam istilah salah seorang ustazah, beliau mengatakan minta tuh yang berkualitas. Minta yang berkualitas, ya. Mirip seperti sahabat, ya. Bagaimana ketika Rabi' al-Madkhali, bagaimana beliau ketika ditanya, ya Rasulullah, ya, kata Nabi SAW, mintalah apa yang kau inginkan. Sahabat ini mikir, kalau minta dunia akan ditinggalkan dunia itu. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqtuka fil jannah. Aku minta bisa mendampingi engkau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tadi makanya saya katakan mirip seperti kalau saya bimbingan manasik. Saya mengatakan bahwa ketika kita sedang tawaf, ya, kita berada di tempat-tempat yang mustajab, di raudhah dan lain sebagainya, coba banyakin minta dan variasikan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara manusia ingin untuk bisa ibadah di tempat-tempat yang mustajab. Ini terkadang ketika kita sudah berada di tempat tersebut, karena kaget, shock, jadi bingung minta apa, ya. Akhirnya kemudian doa sapu jagat. Bukan salah, tapi tentunya perlu didetailkan. Doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya wis, dunia dapat, akhirat dapat, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Jadi bagaimana kemudian di malam ini Allah detailkan, bahkan disepakati oleh para ulama, qada, catatan Allah di Lauhul Mahfuz, yang dalam hadis bahwa catatan kita itu jauh beribu-ribu tahun sebelum kita diciptakan, itu bisa dirubah dengan dua hal. Di antaranya adalah dengan doa. La yaruddul qada illa doa, atau kama qala sallallahu. Enggak ada yang mengubah dari namanya qada kecuali doa. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa, minta apa, minta apa. Tapi tadi yang berkualitas, ya. Mohon maaf, Imam An-Nawawi ada kitab Al-Adhkar, ya. Beliau mengajarkan kepada kita, mbok ya kalau kita minta dunia, kata Imam Nawawi, jangan cuma cukup dengan dunia, sambungkan dengan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan hamba tahun depan naik jabatan. Ini mohon maaf sepele. Ya Allah, tahun depan mudah-mudahan naik gaji. Sepele Bapak Ibu, ya. Beliau mengatakan memang tidak salah, tapi coba kaitkan dengan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kau tambahkan rezeki agar hamba bisa banyak bersedekah, agar hamba bisa banyak menolong. Itu, ya, tidak salah kata beliau, ya. Tapi kalau hanya minta dunia, banyak yang kemudian akhirnya berpaling. Ya Allah, semoga hamba dapat jodoh istri yang cantik. Apakah semua yang beristri cantik bersyukur? Tidak juga. Tidak sedikit yang matanya masih kemudian liar menatap kepada wanita yang bukan halal bagi dia. Apakah semua orang yang Allah lapangkan rezekinya kemudian bersyukur? Tidak juga, ya. Jadi kata beliau tidak salah kita minta dunia, asalkan kata beliau adalah coba kaitkan untuk akhirat. Buat apa kita minta rezeki yang bertambah? Buat apa kita minta kemudian jabatan? Buat apa kita minta ini dan itu? Kecuali kalau kemudian kita kaitkan dengan akhirat. Jadi malam tersebut adalah malam yang Allah rinci, ya. Bagaimana untuk anak kita, bagaimana untuk istri kita, ya. Sekarang ini saya perhatikan banyak yang sudah merasa puas dengan ikut latihan ini, parenting nabawiyah, ya, ayah hebat dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan, coba lihat orang tua kita. Mereka nggak kenal gitu-gituan. Tapi yang saya perhatikan dari orang tua kita adalah dua hal. Yang pertama, tekun ngurus kita, ya. Yang kedua, mereka tidak melupakan melibatkan Allah, ya. Kalau saya sering mengatakan, sering-sering gelar sejadah, hubungkan Allah dengan bagaimana kita mendidik anak. Yang keempat, keistimewaan dari Lailatul Qadar adalah Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dosa kita ini enggak keru-keruan, banyaknya luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan ketika seorang hamba merasa bahwa saya nggak ada dosanya, justru di situ waduh, peluang berdosa itu besar, ya.
Maka ini kesempatan bagi kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya ngisi di BPKP tentang bagaimana bakti kepada orang tua. Kita sudah mau pulang kampung, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya menjelaskan bahwa kalau dulu kita dijelaskan tentang tafsir wala taqul lahuma uff, janganlah berkata cis. Ternyata penafsiran para ulama tuh banyak, ya. Termasuk diantaranya adalah kata Imam Nawawi, semua perbuatan yang tidak menyenangkan hati orang tua bisa termasuk dalam larangan ayat itu, ya. Bahkan Dr. Sulaiman Ar-Rajihi mengatakan bahwa termasuk berselisih walaupun kita benar, tapi jangan sampai kemudian melukai hati orang tua kita. Bisa dipahami? Kadang orang tua kita ngomong, kita tahu, wah kayaknya nggak kurang tepat nih. Mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan pengalaman kita udah sampai ke Jakarta. Tapi kata beliau, jangan berselisih. Ya. Apalagi sampai keluar, loh mama kan nggak tahu, loh ibu kan nggak, aduh jangan, subhanallah. Sampai segitunya bentuk bakti kepada orang tua. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Selanjutnya, Nabi SAW mengajarkan dan mencontohkan. Beliau bukan cuma menganjurkan, tapi mencontohkan, ya, untuk kita bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, "Faltamisuha fil ashril awakhir wa tamisuha fi kulli witrin." Cari di 10 malam terakhir dan carilah di malam-malam ganjil daripada 10 hari terakhir. Malam ini malam ke-23, ya. Coba kita kuatkan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Nabi menggunakan kata taharrau. Kalau yang tadi sebelumnya iltamisuha. Kalau taharrau artinya adalah buru Lailatul Qadar. Makanya saya ngasih judul adalah memburu Lailatul Qadar. Jadi nyari bukan hanya sekedar mencari, tapi bagaimana seperti seseorang memburu dengan sungguh-sungguh, dengan fokus dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, inilah yang Nabi SAW anjurkan dan Nabi contohkan. Ya. Kemarin sempat beredar, ya, tentang ungkapan seorang ustadz bahwa kalau mau itikaf jangan tanggal 20 malam ke masjid, tapi tanggal 21-nya. Kalau tanggal 20 itu belum masuk 10 malam yang terakhir. Saya mengatakan bahwa tidak mengapa. Fatwa-fatwa dari ulama di Arab Saudi maupun di Mesir mengatakan la mani'. Tidak mengapa orang dari mulai malam 21 sudah kemudian itikaf di masjid, ya. Kalau kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW masuk ke masjid untuk i'tikaf adalah fil fajri yaumul hadi wa isyrin, di fajar waktu tanggal ke-21 daripada Ramadan. Fajar ini ada dua makna. Ada fajar artinya sebelum subuh, yaitu fajar kadzib. Yang kedua adalah fajar, yaitu subuh, ya. Nabi SAW mengatakan, apabila idza adzana Bilal, apabila Bilal itu azan, fakulu washrabu, maka kalian masih boleh makan dan minum, hatta adzanu Abdullah bin Ummi Maktum, sampai kemudian kalian mendengar azan yang kedua dari siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Maka ada istilah fajar sodik dengan fajar kadzib. Zaman dulu belum ada jam, belum ada waktu, maka ditandai bagaimana fajar kadzib dengan azannya Bilal bin Rabah. Kemudian datang waktu subuh ketika azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kalau memang kemudian beliau mengatakan bahwa tanggal 21, ya tadi masuknya subuh atau sebelum subuh. Lah kan kalau repot gak apa-apa malam ke-21. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau kemarin malam 21, malam ke-22 kita gak sempat, mungkin kita masih banyak kerjaan, mungkin kita masih capek, maka kata Nabi SAW, jangan terlewat 7 hari yang terakhir. Nah ini udah kasih dispensasi sama Nabi SAW. Awalnya cari di 10 hari terakhir, cari di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Fa in dha'afa aw ajiz, dalam riwayat yang lain, apabila kalian merasa lemah atau kalian merasa letih, fala yaghlibanna ala sab'il bawaqi, maka jangan terlewat
7 hari yang terakhir, berarti malam ini sampai terakhir. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Kemudian saya ingin menyampaikan ini sekedar tambahan. Ya. Adakah ia pada malam ke-27? Ya. Memang banyak para sahabat yang sempat bermimpi dan juga menjadi pendapat kebanyakan sahabat. Di antara di sini adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam ke-27. Cuma sayang, riwayat ini mauquf, jadi nggak sampai kepada Nabi SAW. Sehingga para ulama hadis mengatakan ini lebih tepatnya adalah pandangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu juga saya dalam kajian terakhir, dalam kajian kitab Bulughul Maram, saya mengatakan bahwa sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Ibnu Abbas, kalau menurut engkau kapan Lailatul Qadar?" Jadi ini pendapat pribadi, ya. Adapun kapannya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, beliau mengatakan, kalau menurut aku Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27, karena ketika Allah mengatakan malam itu penuh dengan kesejahteraan, salamun hiya, sejahteralah, salamun hiya, yaitu Lailatul Qadar. Kata sahabat Ibnu Abbas, hiya itu adalah kata yang ke-27 dari surat Al-Qadar. Ya, kalau masih ingat, saya menjelaskan bahwa riwayat itu saya hadirkan untuk menunjukkan betapa akrabnya para sahabat dengan Al-Quran, tapi tidak menjadi dalil kepastian Lailatul Qadar. Bagaimana akrabnya sahabat Ibnu Abbas sampai kata demi kata di surat Al-Qadar beliau hitung. Inna anzalnahu fi lailatil, dihitung oleh beliau, subhanallah. Ya. Begitu akrabnya para sahabat dengan Al-Quran. Adakah kita sudah demikian ataukah tidak? Saya waktu itu bertanya, hadirin yang hadir itikaf malam ini kebanyakan saya kira menggunakan mushaf Madinah. Betul? Mushaf Madinah itu adalah mushaf yang sudah didesain bagaimana satu juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Ini dikenal juga dengan Al-Quran pojok. Karena kenapa? Setiap halaman habis ayatnya. Tapi dulu kalau sempat lihat bagaimana mushaf yang dipakai orang tua kita, itu namanya mushaf Syami, mushaf yang dicetak dari Syria. Kalau dulu itu targetnya bukan per juz, kalau masih ingat, per ain. Makanya dulu orang tua saya kalau nanya, Gus udah ngaji, udah berapa banyak? 1/4 ain, males lu masa 1/4. Dulu nanyanya berapa ain, kalau sekarang kan berapa juz kan. Nah, untuk sekedar menguji biar Bapak Ibu kemudian semakin akrab, tanda sukun dalam mushaf Utsmani itu ada 2. Ada sukun dengan tanda bulat penuh dan ada sukun dengan tanda separuh bulatan. Itu bukan artistik, itu ada maknanya. Ya, coba nanti tanya ke guru tajwid, guru tahsin. Ya. Jadi kembali bahwa para ulama atau khattat, para penulis-penulis Al-Quran, itu bukan mereka kemudian alasan artistik ketika membubuhkan tanda begini, tanda begitu, panjang juga ada yang begini, ada yang begitu. Itu semua ada rahasianya. Coba bagaimana kemudian kita perhatikan, kalau nggak tahu kita cari di internet, tanya guru. Ya, kembali bahwa riwayat sahabat Ibnu Abbas bukan menunjukkan kepastian dari Lailatul Qadar, tapi sering saya mengatakan, ya Allah, begitu akrabnya para sahabat, ya, sampai dihitungin. Ya, mohon maaf, mirip seperti generasi sekarang yang begitu hafal dengan fitur-fitur yang ada handphone, yang ada di handphone. Ini buat begini, ini buat begini. Ya, kalau generasi kayak saya bisanya cuma buat WhatsApp, kirim SMS gitu doang. Mereka tahu buat begini, buat begitu. Apakah sudah begitu kita dengan Al-Quran? Kembali bahwa ini merupakan pandangan para sahabat. Masyarakat di Timur Tengah itu meyakini, ya, tapi ini bukan jadi kepastian. Mereka meyakini bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Makanya kalau malam 27, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan rizki untuk bisa etikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ketika kami kuliah itu kalau malam 27, subhanallah, betapa dermawannya mereka, betapa tahannya mereka, subhanallah. Kalau qiyam itu, ya Allah, dulu saya padahal masih kuliah, itu masya Allah, saya lihat kakek-kakek di samping saya qiyamnya panjang, beliau nggak bergeming, saya udah goyang gitu. Ya. Selesai saya tanya, Syekh, hebat benar sampean. Apa kata beliau? Tadi kamu sholat ngandelin apa? Ya ngandelin kekuatan. Nah itulah bedanya. Anda mengandalkan kekuatan, kalau saya mengandalkan keimanan. Wah, diam saya. Ya. Jadi emang kalau pengen kuat,
itu jangan cuma bertahan pada tenaga, tapi nikmati bacaan dari imam. Ya, sekuat-kuat kita, semudah-mudah kita, kalau cuma ngandelin tenaga, lama-lama goyang nih kaki, gitu ya. Ya, saya nggak tahu kalau qiyam di sini berapa juz. Ya, hadirin khotul iman rahimakumullah. Kita masuk apa sih tanda dari Lailatul Qadar? Ya. Bagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab menceritakan, ini pagi hari, kalau malamnya adalah Lailatul Qadar. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa ya, antatlu asyamsu fi sabihati yaumiha, matahari terbit di pagi hari, ya, bagaimana baydha la syu'a'alaha, terbitnya itu cerah tapi cahayanya tidak bikin perih, tidak terik, ya. Jadi nggak mendung, ya, nggak smoky, ya. Dia cerah tapi cahayanya tidak terik. Itulah tanda kalau semalam adalah Lailatul Qadar, ya. Saya coba cari riwayat yang lain. Ada dalam riwayat Imam At-Tayalisi. Di sini Nabi SAW mengatakan Lailatul Qadri Lailatun Samhah. Malam Lailatul Qadar itu, nah ini kalau ini tanda malamnya, adalah malam yang penuh dengan kelembutan. Bagaimana terasa syahdu, ya. Bahkan kalau sore hari kita rasakan angin, hujan, tapi malam itu terasa syahdu. Beberapa ulama mengatakan lantaran merasakan ikutnya turun bersama dengan malaikat-malaikat. Jadi malaikat dan alam semesta ikut bagaimana merasakan turunnya keberkahan bersama dengan para malaikat. Jadi lailatun samhah, talaqah. Begitu juga malam itu begitu cerah, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, la harah. Di tempat-tempat yang sedang musim panas, maka malam Lailatul Qadar ini nggak terlalu panas. Ya. Saya pernah merasakan Ramadan panas itu di Eropa, Amerika, dan saya kira yang paling panas itu ketika saya ke Kuwait. Ya. Saya ke Kuwait datang itu tanggal berapa waktu itu? 10 Ramadan, ya. Dan itu awal masuk musim panas. Jadi baru masuk musim panas, ya. Tapi subhanallah, panasnya sudah 47 derajat. Saya kemudian nanya, ini kalau puncaknya berapa? Puncaknya sekitar 54, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, di tempat-tempat yang sedang merasakan dan mengalami musim panas, maka malam Lailatul Qadar itu nggak terlalu panas. Begitu juga di tempat-tempat yang sedang musim dingin, bahkan salju sekalipun, maka malam itu kata Nabi SAW, wala baridah, malam itu nggak terlampau dingin, ya. Saya Ramadan yang pernah dingin itu di Australia, di Jepang. Di Jepang saya rasa yang paling dingin. Ada satu kota namanya Sapporo. Sapporo ini daerah utara Jepang yang perbatasan dengan Dagestan, Kazakhstan. Jadi kalau turun salju itu, saljunya kayak powder, kayak bedak, ya. Tapi itu justru malah bikin dingin, nempel di jaket, nempel kemudian di sepatu, nempel di kupluk. Wah, dinginnya luar biasa, ya. Nah, di tempat-tempat yang turun salju bahkan dingin, Bapak Ibu Allah rahmati, maka malam itu kata Nabi SAW nggak terlalu dingin. Subhanallah. Kemudian dijelaskan bahwa tusbihu asyamsu sabihataha dha'ifah hamra, ya. Pada pagi hari matahari terbit tapi cahayanya dha'ifah, artinya nggak terik, nggak bikin terlalu panas, ya. Kalau terik itu kan dia masih pagi pun tapi terasanya menyengat. Saya semalam baru pulang dari Bontang, habis dakwah di sana. Itu subhanallah, ya, kota di tengah hutan, ya, pemukiman karyawan di LNG Badak. Jadi memang luar biasa kota itu. Mobil dingin, tempat penginapan dingin, tapi keluar, aduh panasnya luar biasa. Karena bawahnya penuh dengan batu bara, atasnya juga begitu, ya. Jadi dari bawah panas, dari atas panas, ya. Terik, menyengat. Maka dikatakan bahwa kalau Lailatul Qadar paginya matahari itu cahayanya dhaifah, nggak menyengat, nggak terik dia, tapi terang, ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, para ulama mengatakan di antara tanda seseorang, ini di antaranya ada sekitar 5 atau 6, tapi di antara tanda seseorang merasakan Lailatul Qadar adalah dia merasakan bahwa malam itu dia rasa tenang, ibadah itu nyaman, khusyuk, enak, ya. Dia merasakan bahwa ini sesuatu berbeda dibandingkan hari-hari yang lainnya.
Baca Quran tuh kayaknya ketagihan gitu. Mata kadang udah sepet tapi kerasa bagaimana enak ketagihan, ya. Sempat kita ngelirik teman kita, aduh ya Allah udah nikmat rasanya, ya. Bagaimana sepoi-sepoi AC, ya, diringi dengan riuh rendah suara ngoroknya, ya. Tapi bagaimana kita merasakan nikmat malam itu, ya. Nah, walaupun kemudian kita merasakan, tapi para ulama menyarankan nggak perlu kemudian kita menyombongkan dan memberitahu pada orang lain. Nggak perlu ntar pas subuh, ya, di grup karyawan Kemenkyu atau Masjid Al-Amanah tanya, bro semalam gimana? Dapat nggak Lailatul Qadar? Wah, itu cocok sama yang kata Ustadz Agus. Semua tanda-tanda cocok. Wah, nggak perlulah kayak begitu. Ya, jadi cukup kemudian kita rasakan, kita syukuri, ya, dan tentunya adalah bagaimana kemudian kita jaga daripada keberkahan itu. Sebelum kita masuk lebih lanjut, satu hal yang ingin saya sampaikan, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau yang istri dan anaknya dekat di sini, malam nanti bangunkan, ya. Kalau yang jauh juga kita bangunkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika masuk 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Dua maknanya. Makna dari syadda mi'zarah adalah bersungguh-sungguh. Makna yang kedua adalah beliau tidak mencampuri istrinya, fokus buat beribadah, ya. Yang menariknya adalah kemudian beliau dikatakan adalah wa ahya lailah, beliau menghidupkan malam itu untuk beribadah, ya. Jadi yang namanya memburu Lailatul Qadar itu bukan cuma sekedar begadang, bukan melean, bukan. Tapi malam itu diisi dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik terakhir kata Aisyah, wa aiqaza ahlah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Diajak untuk menghidupkan malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupakan, ya. Bagaimana kita ajak istri kita di sini kita telepon, ya. Bun, nanti malam bangun ya, gitu. Kenapa sih? Iya, ini malam 23, kita nggak tahu Lailatul Qadar apa bukan, ya. Kita perbanyak doa buat kita, buat anak-anak kita. Coba, ya. Kalau anak kita sudah mulai remaja, kita ajak, ya. Nanti bangunkan juga si sulung kita, ajak sholat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita lanjutkan tentang Lailatul Qadar. Satu poin penting yang sering menjadi pertanyaan adalah, Ustadz, saya kerja di rumah sakit, ya. Ini kalau saya cuti nggak ada yang gantian, karena teman juga pada mau iktikaf, ya. Kalau kemudian saya iktikaf, ini pasien nggak ada yang melayani, ya. Di sini belum lama saya ngisi di LNSW, ya. Bagaimana lembaga nasional satu window, ada katanya satu bagian yang 24/7, nggak bisa ditinggal, ya. Atau misalkan security, ya. Ini bagaimana kebobolan? Kenapa security-nya lagi etikaf, gitu ya. Atau ternyata ketika kita mau mudik pada nggak ada sopir, wah sopirnya udah pada hijrah, udah pada etikaf, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, tidak demikian, ya. Bagaimana Juwaibir pernah nanya kepada Imam Ad-Dhahak. Kata Imam Ad-Dhahak bahwa orang yang musafir, wanita yang haid, wanita yang nifas, bahkan saya menambahkan seluruh orang berpeluang untuk meraih Lailatul Qadar. Ya. Kalau dia berprofesi dengan profesi yang tidak bisa ditinggalkan, kalau dia bekerja dengan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, maka dia tetap bisa meraih Lailatul Qadar. Caranya dua. Yang pertama adalah bagaimana dia niatkan dalam kerjanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba malam ini harus jaga visit pasien, ya. Nggak bisa untuk cuti, nggak ada yang mau tukeran. Karena teman-teman juga pada mau etikaf. Ya Allah, hamba berniat mudah-mudahan dengan apa yang hamba miliki dari ilmu dan pengalaman, mudah-mudahan bisa membantu yang sakit, ya. Begitu juga dengan security. Ya Allah, ini bagaimana kalau gudang-gudang gak hamba jaga, ya. Hamba juga pengen ya Allah untuk iktikaf seperti yang lain, tapi gak bisa cuti, gak ada yang mau tukeran, ya. Jadi yang pertama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menyiasati waktu kita itu untuk beribadah, ya.
Saya ingin menambahkan bahwa termasuk juga para ustadz sebenarnya, ya. Coba Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kadang kalau di hari biasa bukan Ramadan, itu saya dari Bogor ada kajian subuh di BSD, ya. Jam 3 ngelihat istri udah siap-siap mau qiyamul lail, kita nyiapin mobil sama sopir. Ya Allah, apakah tidak berpeluang mendapatkan pahala? Bisa, ya. Bagaimana di mobil kita setel murattal atau kita ngaji, kita zikir, kita istighfar, bisa. Bagaimana memanfaatkan itu, ya. Begitu juga dengan sopir. Sopir bisa dia sambil mendengarkan Al-Quran. Wanita yang haid memang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tapi kan boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran dari hafalannya, ya. Kalau enggak kesian para hafizah, ya. Dalam 1 bulan 1 minggu dia enggak murojaah, boleh, ya. Dia murojaah tapi enggak mushaf, dia murojaah, ya. Mungkin kawannya, mungkin suaminya yang kemudian memperhatikan dan menyimak, ya. Begitu juga dengan dokter dan perawat, mereka bisa bergantian, atau selesai visit pasien mereka qiyamul lail, atau mereka baca Quran, mereka zikir, bisa sebenarnya. Begitu juga dengan orang yang safar, kita harus bakti kepada orang tua pulang kampung. Saya ingat dulu ketika di Malaysia, ya, ada kawan-kawan yang nggak bawa keluarga ke Malaysia. Jadi mereka itu mantengin AirAsia kalau kemudian promo. Nah, kalau pas promo itu sampai 0, cuma tinggal teksnya saja, sangat murah. Nah, ketika waktu itu Ramadan, beliau udah pantengin, wah ternyata ada promo 0, wah gitu. Langsung dia booking. Dia nggak ngeliat dulu tanggal. Pokoknya dilihat yang lagi promo dia booking. Jamnya juga dia pikir pagi. Nggak taunya apa yang terjadi. Itu adalah hari raya. Dia katakan, ya Allah Ustaz, seumur-umur anak terasa kayak orang kafir. Orang pada ke lapangan, ini geret koper ke bandara, ya. Dan pelayannya juga mohon maaf bukan Melayu-Melayu. Karena kenapa? Yang Melayu pada sholat Id. Jadi kalau kemudian di antara Bapak Ibu lagi ngelihat tiket kereta, ada yang kosong nih, kita kadang lupa, yang penting bisa segera pulang kampung. Tahu ternyata yang kosong itu adalah malam ganjil. Aduh ya Allah, ya. Bisa nggak mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa, ya. Ya di kereta kita setel Al-Quran, kita zikir, istighfar. Karena kenapa? Semua berpeluang, semua berpotensi, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Jadi kembali bahwa semua berpeluang meraih Lailatul Qadar. Wanita yang haid bagaimana? Dia bisa nelfon suaminya, Mas, yang etikaf di Al-Amanah rame gak? Alhamdulillah Bun. Ya udah kalau gitu aku orderin makanan. Bisa dia dengan berinfak, ya. Yang penting malam itu digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hadirin khotimah liman rahimakumullah, untuk mendukung meraih Lailatul Qadar, maka dianjurkan untuk i'tikaf, ya. I'tikaf selain untuk mendukung meraih Lailatul Qadar, karena kalau di rumah banyak pertanyaan, apakah untuk Lailatul Qadar disyaratkan harus i'tikaf? Tidak disyaratkan. Yang di rumah seperti wanita yang haid, yang di rumah sakit seperti dokter dan perawat, yang di jalanan seperti sopir, atau yang di kantor seperti security, mereka berpeluang meraih Lailatul Qadar. Cuma, nah ini ada cumanya, kalau i'tikaf di masjid lebih mendukung. Kalau di rumah itu banyak godaannya, ya. Kadang baru 2 rakaat keingetan, kayaknya sambil nyuci bisa juga nih. Nah, baru 2 rakaat masukin cucian ke mesin cuci, ya. Kita sholat baru 1 rakaat atau geruk, ya kenapa ini nyangkut? Nggak khusyuk jadinya, ya. Kalau di sini kan udah tutup mata begitu, ya. Kalau di rumah ada aja, ya. Dan sekali lagi saya katakan, kalau pahala Lailatul Qadar itu besar, godaannya juga besar, ya. Pengen ngerapihin rumah lah, setan ngebisikin, kalau kamu ngerapihin rumah itu bakti loh sama suami. Suami pulang i'tikaf, rumah rapi, akhirnya nggak baca Quran, nggak qiyamul lail, beberes aja, ya. Godaan, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Cuma kalau i'tikaf itu mendukung, walaupun kaedahnya adalah bahwa, ya, tidak harus Lailatul Qadar itu bagi yang i'tikaf. Dan tidak semua yang i'tikaf meraih Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau i'tikafnya kemudian hanya pindah rumah atau hanya pindah kantor, ya. Saya pernah i'tikaf, saya nggak sebutan lah
di salah satu masjid, tapi memang dekat daerah Kiai Haji Mas Mansur, ya. Itu ada di sebelah saya, ada buku kecil, kemudian telepon. Oh ya, perlu berapa kodi? Oh ya, ntar dikirim. Coba kirimin tuh ke anu. Catat. Ya Allah, ini kayak pindah kantor. Ya. Cuma bedanya antara tamcid sama di situ adalah dia di masjid fisiknya. Tapi bagaimana kemudian syughul syagilnya, kesibukannya itu orderan, berapa kodi, nelfon ke karyawannya, nelfon ke pengiriman ini. Ya Allah, ini udah dikirim ya, udah transfer belum? Oh, ini udah masuk, terus begitu. Ya, ya. Jadi iktikaf bukan pindah rumah. Ya. Semua dibawa, sleeping bag dibawa, ya. Kemudian bantal yang bisa ditiup. Lengkap bener. Ya, lengkap bener. Ya. Kadang biar anak betah dibawain, masya Allah, yang satu bawa dibuka cupnya ada rendang, ini ada yang begini, ada yang mie goreng, nugget. Ya Allah. Ya. Iktikaf selain mendukung untuk meraih Lailatul Qadar, iktikaf itu dimaksudkan adalah kita belajar untuk memutuskan dari kesibukan dunia. Ya. Saya salut, ada seorang tukang mie ayam di dekat rumah ibu di daerah Cempaka Putih. Pokoknya kalau Ramadan beliau pulang kampung. Iktikaf beliau 10 hari terakhir beliau iktikaf. Ketika ditanyakan namanya, nggak tahu lah nama aslinya, kita panggilnya Mas Bejo. Jo, ente cukup bu, nyari uang 11 bulan katanya. Luar biasa. Ya. Kemudian kenapa perlu iktikaf? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati tadi, bagaimana kita belajar untuk kemudian memutus dunia. Dunia nggak ada puasnya. Dunia nggak ada puasnya. Ya. Saya bertemu dengan orang yang menurut saya mungkin kekayaannya melimpah, ya. Tapi ini benar-benar kaya, bukan boleh hasil apa-apa ya. Saya dulu ketika di Malaysia menjadi guru private untuk salah satu permaisuri di Malaysia. Ya. Jadi ketika kalau habis ngajar, kalau mau pulang ditanya, Ustadz, dah bayar uang kuliah? Sudah permaisuri. Uang sewa rumah? Sudah permaisuri. Apa yang belum? Jadi dia mengeluarkan cek, tinggal nanti dia tulis. Ya. Ceknya itu sudah dicetak nama dia, di bawahnya DYMM, terus nama beliau. DYMM itu adalah Duli yang Maha Mulia. Udah dicetak nama beliau. Ya. Kalau kata orang Jakarta bahasanya adalah duitnya nggak berseri. Tinggal dia tulis berapa dia mau ngasih. Ya. Tapi dia mengatakan dan mengakui, dia dulu ketika masih remaja, ulang tahunnya itu Inggris. Kemudian yang kalau kita kan mohon maaf, ini tradisi jahiliyah, tapi tidak sedikit yang ulang tahun ngundangnya badut kan. Beliau ngundang Michael Jackson. Ya. Cuma beliau katakan itu nggak memenuhi daripada hati saya, katanya. Kosong, hampa. Yang beliau dapatkan kenikmatan itu ketika bisa baca Quran, dan kemudian apa yang beliau hafalkan itu dipakai buat sholat. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah SWT rahmati, belajar bagaimana kita memutus dunia. Ya. Bagaimana kita memutus dunia. Karena dunia nggak ada habisnya. Saya sekali ke hotel bintang 6. Dulunya saya nggak percaya ada hotel bintang 6. Bapak Ibu nggak percaya kali ya? Ya. Saya khutbah Idul Adha di Abu Dhabi. Ya. Di kedutaan Indonesia di Uni Emirat Arab kan di Abu Dhabi. Selesai khutbah Id, biasa jumpa dengan Dubes. Kata Dubes, Pak Ustadz udah pernah ke hotel bintang 6 belum? Saya kira beliau canda. Saya bilang, kalau ke hotel bintang 6 belum pernah Pak. Tapi kalau minum bintang 7 pernah, saya bilang. Obat puyeng kan gitu. Beliau katakan bukan bercanda Pak Ustadz, ini beneran. Ah beneran? Iya. Dia beliau panggil antar Pak Ustadz, katanya, ke hotel Anu dia sebutkan. Adanya di Dubai. Jadi kedutaan itu di Abu Dhabi, hotel tersebut di Dubai. Terus sopirnya nanya, pakai mobil yang mana Pak? Mobil saya aja. Wow, saya merasa gagah. Mercy keluaran terbaru, seri terbaru. Ya, depannya ada benderanya geleber-geleber, ya, merah putih. Di bawahnya ada CD, konsulat diplomat, mobil diplomatik. Ya. Nyampe ke hotel tersebut, memang ya security di dalamnya itu hormat begini. Tapi pas ke dalam, waduh, ternyata nyun sewu paling bersahaja mobil itu. Karena kenapa? Ada Maserati, ada ini yang kayak mainan tuh yang dibukanya begitu. Wah, ya. Masuk ke lobi, saya pengen pipis ke toilet, kerannya itu dari emas. Dan seumur hidup baru sekali saya melihat ada ATM mengeluarkannya logam mulia dan emas. Belum pernah lihat kan? Akhirnya saya bilang sama sopir baru duduk, saya bilang, Mas pulang deh. Loh, kata bapak cobain makan dulu kan, kalau nginep nggak mungkin.
Enggak, saya bilang saya takut lupa akhirat. Saya bilang kalau kayak gini. Ya. Jadi mohon maaf, ternyata hotel itu memang rate-nya tinggi. Ya. Dan isunya, ya, karena ini juga direkam, saya kurang tahu. Isunya itu tempat dari kayak mafia Rusia untuk money laundry dan lain sebagainya. Ya kalau kita nggak mampu lah kayak kita. Makanya disuruh makan doang sama Pak Dubes. Ya. Tapi hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana kemudian itu harus ditinggalkan? Dunia nggak ada habisnya. Cuma begitu doang. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana iktikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, tapi tetap memperhatikan bagaimana kebersihan, kerapihan. Jadi ketika ada yang kemudian iktikaf 10 hari, bukan kemudian gak mandi-mandi, ya, gamisnya itu rambutnya aut-autan, lusuh gitu ya. Kemudian keluar habis iktikaf hari terakhir sambil kemudian buntel-buntel bantal, ya. Gamisnya leceh. Ya, itu zaman saya dulu kuliah. Ya, saya dulu kuliah ketika tahun 90-an belum banyak musim iktikaf. Itu sopir metro ini ngeliatin habis dari mana ya, apa diomelin orang tuanya kan gitu ya, bawa bantal dilipat-lipat sarung gitu. Dulu saya kuliah di Lipia ya. Dulu kami di kuliah di Lipia itu bikin kondektur suka naik darah tingginya. Dulu kita bayar masih 100 rupiah. Kita bilang pelajar, dilihat kok tua bener jenggotan. Udah gitu pakai sendal, karena dosen-dosen kami dari Saudi itu rata-rata pakai sendal. Ya. Mana kartu mahasiswa? Kita tunjukin. Makin kesel dia, nggak paham bahasa Arab kan. Terserah. Ini mahasiswa kok tua-tua. Udah gitu yang dibawa kan gede-gede kitab-kitab begitu. Baik, Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Jadi kembali bahwa bukan kemudian nggak mandi, nggak bersih, nggak rapi, tidak, tetap. Ya. Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena memang kamar Nabi atau kamar Aisyah itu dempet dengan Masjid Nabawi, Nabi SAW itu biasa untuk kemudian disisir rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan hadirin khotimah rahimakumullah. Oh, di sini apa di mana? Baik. Bahkan Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau kita melihat Aisyah radhiyallahu anha cerita bahwa istri Nabi itu biasa menjenguk Nabi SAW. Ya. Jadi selesai tarawih mereka ngejenguk Nabi SAW, karena memang tempat Nabi itikaf itu khusus. Ya. Aisyah menceritakan bahwa Nabi membuat kayak semacam khaimah, ya, yang itu khusus buat orang yang itikaf. Dan istri Nabi SAW ngejenguk beliau, membawakan pakaian kotor. Dan kalau mereka pulang biasanya oleh Nabi diantar. Hingga suatu saat Nabi SAW yang belum lama menikahi Sofia, putri salah seorang tokoh di Madinah, binti Huyai bin Akhtab, ya. Itu ketika kemudian keluar dari masjid diantrin oleh Nabi SAW, kan itu udah malam. Ya bisa dibayangkan zaman dulu belum ada penerangan kayak sekarang. Berpapasan dengan dua orang sahabat. Ketika amprok itu berpapasan, dua sahabat ini kemudian menghindar. Kata Nabi, ala rislikuma, sini. Ini adalah istriku. Nah, kata dua sahabat itu, ya Rasulullah, la nusi'uzzon, kita nggak buruk sangka dengan engkau. Kata Nabi, tidak. Ya, sekarang nggak buruk sangka, tapi nanti di rumah jangan-jangan setan menggoda. Namanya setan kan, tahu-tahu di rumah ngebisikin, itu istri yang mana ya? Kayaknya baru. Wah, kayaknya kita lihat. Oh, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam, au kama qala sallallahu. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia bersama dengan aliran darah. Ya. Jadi Nabi SAW tetap mengantar istrinya. Ketika Nabi SAW wafat, baru istrinya kemudian i'tikaf. Maka wanita boleh i'tikaf dengan dua syarat. Dapat izin dari wali, ya, atau suami. Wali ini artinya ayahnya, kalau ayahnya sudah meninggal abangnya, atau dari suami. Yang kedua adalah aman dari fitnah, ya. Tempat tidurnya jangan sampai tersingkap, bagaimana nanti wudhunya dan lain sebagainya. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah. Saking begitu pentingnya i'tikaf, sampai Aisyah mengatakan bahwa di antara yang disunnahkan saat i'tikaf itu tidak jenguk dulu orang yang sakit, kecuali tentunya orang yang dekat. Ya. Nah, ini lihat, tidak melayat jenazah. Ya. Kemudian juga tidak menyentuh daripada istrinya. Ini untuk fokus beribadah dan tadi berusaha untuk kemudian membiasakan kita memutuskan hubungan dengan dunia. Kecuali kalau memang ternyata orang dekat, ya, dan memang mereka yang berhak untuk kemudian
kita layat, kita ziarahi dan lain sebagainya. Tapi saking begitu pentingnya, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa itulah di antara yang disunahkan oleh Nabi SAW pada saat itikaf. Di sini ada kalimat bahwa Nabi SAW itu itikaf di masjid jami'. Dengan dimaksudkan adalah agar jangan sampai kalau pas hari Jumat harus keluar, tapi adakanlah sholat Jumat di situ. Ya. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya kira yang terakhir, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kalau malam suatu malam kita ngerasa kayaknya, wah ini kayaknya kerasanya kayak Lailatul Qadar nih, ya. Apa yang perlu kami baca? Doa yang Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya ada kajian baru, ya, tidak terlalu baru, tapi ini adalah sesuatu yang menambah wawasan Bapak Ibu. Nabi mengajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini sering al-afu diartikan dengan ampunan. Ini nggak salah, tapi bukan hanya ampunan. Ya. Jadi yang pertama dari doa ini adalah kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa minta ampun kepada Allah tidak terbatas bagi para pendosa. Orang yang beriman pun kudu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita ibadah nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Ya. Gak ada yang sempurna. Kita merasa udah jadi orang soleh, kita merasa sudah banyak mengamalkan sunnah Nabi, tapi gak ada yang sempurna. Kalaupun kemudian kita tidak melakukan dosa, tapi kata para ulama adalah ingat, tidak semua nikmat itu sudah kita syukuri. Ya. Itu yang makanya kita harus kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata jarang kita syukuri, ya. Banyak yang mengatakan ya syukurnya mata istirahat, tidak. Para ulama mengatakan syukurnya mata ya baca Quran, tidak melihat yang maksiat, ya. Jadi seandainya pun bukan dosa yang kita lakukan, tapi banyak nikmat yang belum kita syukuri, ya. Makna al-afu yang kedua adalah bagaimana sehat jasmani dan rohani. Makanya dalam bahasa kita itu ada kata-kata sehat wal afiat. Afiat dari kata-kata al-afu, ya. Jadi ketika kita baca doa ini, selain kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta juga sehat jasmani dan rohani, ya. Bukan hanya jasmani tapi juga rohani kita, ya. Bagaimana rohani kita minta bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada rohani kita. Kemarin ketika di Bontang anak cerita tentang Al-Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid ibn Al-Walid, seorang tokoh Quraisy. Beliau seorang yang kaya, udah kaya dermawan. Orang biasanya kalau banyak duit, dermawan itu bisa cepat jadi tokoh. Kenapa? Banyak yang ditraktir kan. Setiap kali musim haji, orang Quraisy juga dulu kenal musim haji, cuma mereka melanggar. Jadi mereka tawaf di sekitar Ka'bah itu dalam keadaan tanpa busana. Setiap musim haji, setiap harinya Al-Walid bin Mughirah menyembelihkan 10 ekor unta buat orang-orang Arab yang datang. Kalau satu unta sekitar 40 juta sampai 50 juta setiap hari, 10 ekor berarti berapa? 400 sampai 500 juta. Ya. Al-Walid bin Mughirah juga orang yang paling ngerti tentang sastra. Puisinya jago, prosanya jago. Saat itu di tanah Arab yang terkenal dua. Beliau di Mekah, satu lagi di Taif, yaitu As-Saqaf, ya. Makanya Bapak Ibu bisa buka nanti di surat Az-Zukhruf. Cuma Al-Walid itu punya satu penyakit hati. Ketika Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, apa penyakitnya? Dengki, ya. Makanya di surat Az-Zukhruf beliau mengatakan, waqalu laula nuzzilal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, kenapa Al-Quran gak diturunkan kepada salah satu dari dua tokoh di antara orang Arab? Kan Allah langsung jawab, kami yang menurunkan, bukan mau kamu. Dengan dengki tersebut, ternyata Al-Walid bin Mughirah kemudian justru menjadi penghalang dakwah. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas, lebih dari puluhan ayat turun tentang Al-Walid bin Mughirah. Salah satu yang terkenal adalah ketika beliau dibacakan Al-Quran oleh Nabi SAW dan beliau terdiam. Beliau mengatakan, wallahi inna a'lahu la halawa wa inna asfalahu la talawa. Kata beliau, sungguh apa yang dibacakan ini isinya manis, bagus, ya.
Keluar dari rumah Nabi SAW, wajahnya tertunduk. Orang Arab udah ketar-ketir, wah kayaknya udah ikut ajaran Muhammad SAW. Nyampe di tengah orang-orang Quraisy, Al-Walid kemudian diingatkan, kamu tokoh kami. Kalau kamu ikut ajaran Muhammad SAW, kamu cuma follower. Kalau di sini kamu leader, kamu dihormati. Kami tidak melakukan apa-apa kecuali minta pendapatmu. Akhirnya gimana? Dia mengatakan, enggak, itu yang diucapkan Muhammad itu kan nyontek daripada apa yang disampaikan oleh Nabi terdahulu. Allah menurunkan banyak ayat di surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Thumma kutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma aba wasar. Ila akhir ayat. Ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, makna kedua dari al-afu adalah sehat jiwa dan raga. Yang ketiga makna al-afu adalah harta yang berkah. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad, apa yang perlu mereka infakkan? Apa jawaban Allah? Qulil afwa. Katakanlah al-afwa yang kamu mesti infakkan. Apa itu? Para ulama mengatakan al-maluz zaid, harta yang berkah. Istri udah dikasih, anak udah dicukupkan, ternyata masih berlimpah, itu keluarkan infaknya. Jadi ketika kita berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu bukan cuma sekedar kita minta ampun kepada Allah, tapi kita minta bagaimana sehat jasmani rohani. Kita minta harta yang berkah. Makanya doa ini walaupun pendek tapi waduh dalam luar biasa. Ya. Nah hadirin khotimah rahimakumullah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan kembali bahwa Nabi SAW luar biasa. Ya, bagaimana beliau bukan cuma mengajarkan dan menganjurkan, tapi mencontohkan bagaimana beliau betul-betul memburu daripada Lailatul Qadar. Hadirin khotimah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada dua ada dua versi jawaban ya. Yang pertama saya dapatkan jawaban itu dari salah seorang ustadz yang lain, di mana beliau mengatakan ambil hikmahnya perbedaan antara pihak yang lebih awal puasa dengan yang kita berpuasa adalah bahwa itu hari-hari berarti jadinya ganjil terus. Maka pesan beliau adalah kita jangan ngandelin cuma di malam ganjil. Karena maksud beliau adalah bahwa kita malam ini malam 23 ya. Tapi bagi saudara kita yang sudah duluan, malam ini malam 24. Jadi besok malam 25. Lusa bagi kita malam 25 kan. Jadi tiap hari ambil hikmahnya adalah itu malam ganjil. Artinya beliau hanya ingin mengatakan bahwa kita jangan menjadi orang yang cuma ngincer, wah ini malam ganjil, masuk, rajin, habis itu tidur gitu ya. Itu jawaban beliau. Yang kedua, kalau ini versi saya adalah bahwa sebagaimana tadi kata Imam Ad-Dhahhak dan para ulama mengatakan bahwa
Tapi konteksnya kalau ulama yang lain itu mengatakan adalah bahwa kita dengan saudara kita di belahan bumi yang lain itu kadang berbeda waktu. Ya, kita saat ini jam 9:30 malam, di Amerika itu sekitar jam 9:30 pagi. Ya. Maka Bapak Ibu Allah SWT rahmati, di situ para ulama ketika membahas, belum kejadian kayak kita sekarang, adalah bahwa seluruh wilayah berhak mendapatkan peluang Lailatul Qadar. Artinya dulu sudah sempat dibahas bahwa malam ganjilnya itu ngikutin kutur yang mana, ngikutin negara yang mana. Karena kenapa? Karena bisa jadi di Arab saat itu sedang malam ganjil, di tempat yang lain sudah pagi. Maka dalam pembahasan kitab-kitab fikih, kitab hadis dikatakan bahwa malam ganjilnya menurut wilayah masing-masing. Maka dengan demikian wallahu alam, saya berpendapat bahwa malam ganjil menurut keyakinan masing-masing. Ya, artinya kalau saudara kita sudah lebih awal, mereka juga berpeluang ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam ganjil yang menurut keyakinan mereka itu adalah malam ganjil. Bisa dipahami ya? Jadi mereka juga berpeluang ya. Misalkan kemarin itu bagi mereka malam ganjil ya. Ketika saya dalam status mengatakan wah malam 21 nih, ternyata ada beberapa kawan-kawan yang enggak Ustaz, kita udah malam 22 gitu ya. Nah, jadi kembali bahwa semua berpeluang untuk meraih Lailatul Qadar sesuai dengan apa yang dia yakini ya. Nah, itu nanti tentunya akan berbeda pembahasan ketika masalah puasa hari terakhir dan juga sholat idnya, dikembalikan kepada masing-masing ya. Jadi kembali bahwa Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau saya pribadi adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan peluang Lailatul Qadar sesuai dengan apa yang dia yakini. Memang ini menjadi tantangan kita bagaimana untuk mempersatukan itu, tapi saya kira ya masih proses pendewasaan. Pengalaman kami di Timur Tengah itu bagaimana ketika maghrib kumpul para ulama, ketika disebutkan bahwa malam ini adalah masuk Ramadan, udah dari rumah pada datang ya. Atau mereka kemudian pada nunggu di masjid ketika disebutkan wah ternyata hilal belum kelihatan, jadi digenapkan 30 bulan Syaban, ya udah habis Isya pulang aja gitu. Jadi saya kira demikian. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa setiap kita berpeluang untuk meraih Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu sesuai dengan keyakinan dari masing-masing. Wallahu a'lam. Izin Ustaz, Ya. terkait iktikaf. Waktu iktikaf itu dimulai dari kapan Ustaz? Kita pas masuk masjid misal maghrib terus pulang subuh, waktunya itu masih terus misalkan ada kasus seperti Ustaz, apabila kita waktu iktikaf terus paginya itu emang ada aktivitas kewajiban seperti berdetik, tapi berdetik emang masih di lingkungan masjid, kita pakai itu masih seperti itu apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, menarik sekali ya. Iktikaf yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang 10 hari ya. Jadi tadi saya katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk pada fajar hari ke-21 dan kemudian beliau baru keluar ketika takbir di malam daripada hari raya. Namun para ulama mengatakan bahwa bisa bernilai iktikaf kalau kita kemudian masuk ke masjid dan kemudian kita berniat untuk iktikaf. Tidak mesti dilafazkan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i memang ada kalimat nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi. Aku niat i'tikaf selama aku di masjid ini. Tapi para ulama mengatakan enggak mesti dilafazkan. Kenapa demikian? Yang penting kita masuk masjid dan dalam hati memang kita ingin ibadah. Ya. Para ulama agar membedakan saja orang masuk ke masjid itu untuk ngebenerin AC atau buat ibadah. Itu begitu sebenarnya masalah masjid. Ya, karena kenapa? Ada orang yang masuk ke masjid ternyata cuma mau ngambil surat sama Ustadz lalu misalnya. Ya, ini bukan iktikaf misalnya. Atau ngebenerin AC karena ternyata dapat komplain nih AC-nya nggak dingin nih gitu ya. Ini mohon maaf. Para pekerja catering ya, itu kan di wilayah masjid. Kalau mereka tidak berniat iktikaf nggak bernilai iktikaf. Bisa dipahami ya?
Nah, cuma kalau masalah dilafazkan saya kira nggak mesti. Ya. Nah, apakah ada ibadah-ibadah khusus? Tadi sekali lagi tidak ada. Ya. Isi malam-malam itikaf itu dengan beribadah apapun. Ya. Dulu ketika kami kuliah awal-awal itu, tadi saya katakan tahun 90-an belum musim-musimnya itikaf. Dulu semangat betul, bawa kitab, ada kitab tafsir, kitab pokoknya bayangannya 10 hari itu kan bisa segala macam. Guru-guru kami dosen LIPA itu kemudian mereka ya mengatakan, kamu lihat deh, nggak kebaca, bener. Ya. Karena kenapa? Mestinya itikaf itu adalah rangkaian ibadah. Ya. Rangkaian ibadah, baca Quran, sholat malam, doa, zikir. Adapun yang bersifat tadi baca buku, baca kitab, itu sebaiknya di hari-hari yang lain. Ya. Jadi kembali bahwa tidak ada ibadah-ibadah khusus pada malam-malam itikaf. Yang ada adalah bagaimana kita diserahkan kepada diri kita masing-masing. Satu yang perlu saya ingatkan adalah bagaimana adanya tawasau bil haq, saling mengingatkan. Karena godaan itikaf dan memburu Lailatul Qadar itu dua. Godaan yang pertama adalah ngobrol. Ya. Saya jujur nggak begitu senang untuk itikaf di masjid yang famous, ya. Walaupun di situ katanya sahurnya begini, ya. Kan di beberapa tempat sekarang itu mereka menyodorkan menu tuh, ya. Ada parade kebuli, ada ini. Oh, saya nggak terlalu ini. Kenapa? Karena banyak ketemu orang, banyak ngobrolnya, ya. Ustadz boleh nanya nggak? Kalau dibolehin satu, abis itu 5 udah ngantri. Aduh, nggak dilayani gimana? Tapi dilayani nggak jadi baca Quran, kan begitu. Ya. Kita juga begitu, Bapak Ibu juga gitu. Ketika itikaf lalu di sini kan udah saling kenal, ya. Tapi kalau itikaf di masjid mana ketemu, itikaf juga. Oh gimana? Punya anak berapa? Ngobrol. Ya. Yang kedua godaannya adalah ngantuk. Ya. Dan memang dalam bahasa Arab dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Upah sesuai dengan kadar kesulitannya. Pahala Lailatul Qadar yang begitu besar, jangan dikira tantangannya ringan, tantangannya berat. Ya. Ngantuk luar biasa. Ya. Jadi, ya. Kalau kata orang Jakarta, mata diganjel korek api juga masih begini aja gitu, ya. Nah, disinilah perlu kemudian untuk saling mengingatkan, bangunin, ya. Kalau mungkin malam masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah misalkan jam 3, setengah 4, bangunkan agar dia masih ada peluang untuk kemudian menghidupkan walaupun hanya beberapa jam. Ya, saya kira itu. Jadi nggak ada ibadah khusus. Ya, kita bisa baca Quran, bisa zikir. Ya, bahkan mohon maaf, masyarakat di Timur Tengah mereka menghitung haul. Ya. Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat itu adalah pada 10 hari terakhir. Mereka bermaksud bahwa ketika mereka mengeluarkan zakat, itu pahalanya kemudian bisa berlipat-lipat. Ya. Ya, ini hanya sekedar sharing. Makanya kalau malam tersebut, ya, kan dulu waktu kami kuliah itu baru Masjidil Haram baru perluasan Raja Fahad. Ya. Bapak Ibu kalau berangkat umroh dan dapat tour guide-nya orang yang kenal betul Masjidil Haram, itu dia akan bisa cerita bahwa dulu pertama perluasan itu bisa dilihat dari jenis marmernya, dan itu beda-beda. Ya. Jenis marmer yang di ring satu yang dipakai tawaf itu, bagaimana marmernya agak coklat campur dengan hitam, itu adalah perluasan Raja Abdul Aziz. Ya. Kemudian putih ada corak-corak hitam, itu pokoknya yang ada begitunya itu adalah bagaimana proyek daripada Raja Fahad. Kemudian yang putih total itu adalah Raja Abdullah, dan kemudian beliau wafat dilanjutkan dengan Raja Salman. Dulu masih baru proyek perluasan Raja Fahad. Di lantai 2 itu nyaman, ya. Dan banyak syekh-syekh terkenal yang sengaja itikaf di sana. Mereka pun nggak mau banyak dikenali, ya. Bagaimana cuma ngaji, sholat, zikir, ya. Nah, karena tahu di situ banyak kemudian mahasiswa, wah itu kalau malam-malam ganjil, khususnya malam 27, ya yang ngasih zakat, yang ngasih makanan. Makanya sering kita bilang lahir di Jakarta, gedenya di Arab karena itu tadi, ya. Ya. Dapat sebulan udah nggak bisa pakai celana, pakai gamis. Kenapa? Biar nggak kemudian merecet. Gitu, ya. Jadi saya kira demikian, tidak ada amal khusus pada malam itu. Berbagai ibadah termasuk kita mengeluarkan zakat, infak, ya. Kita berharap bahwa di malam itu tadi khairun min alfi syahr,
Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Kita ketahui peringatan nuzulul Quran itu sebenarnya di 17 Ramadan, Ustaz. Satu sisi kan inna anzalnahu fi lailatul qadri, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Artinya kan tidak mesti, apakah memang mungkin tidak di sebuah terakhir itu di dalam Lailatul Qadar. Dan apa memang 17 Ramadan ini nuzulul Quran itu memang 17 Ramadan atau ada pendapat lain? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagus sekali pertanyaannya dan ini sering membuat confuse bagi sebagian orang, ya. Perlu kita fahami bahwa Al-Quran turun dengan dua fase. Yang pertama dari lauh